Oke, kembali lagi bersama gua Ezra di Kick and Rush bersama orang yang sama namanya Dika ya. Sama gua, Dika. Dika. Kembali bersama Dika. Sekarang gua mau bahas topik yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya kan MU nih. Sekarang gua mau bahas yang sebentar lagi mulai, namanya UCL. Bagi yang belum tahu, ini nih kompetisi yang di atas Premier League lah bagi gua. Ya karena nggak ada MU Jera di UCL. Gue mau dukung siapa? Nggak apa-apa Dukung lah. Liverpool dong. Waduh, berat ya. Kan yang nyingkirin MU siapa, Dik? Leipzig lah. Iya, makanya dukung Liverpool. Iya bisa sih. Langsung aja ke match pertama, Dik. Yoi. Apa ada apaan sih match pertama tuh? Hari apa sih? Minggu depan. Tanggal 17 ya? Iya ya, 17 Februari. Nonton lu. Aduh, insya Allah dah. Yaudah. Udah ke match pertamanya Liverpool Leipzig. Santai. Nih, gue mau nanya terkait Liverpool nih. Liverpool kan belakangan struggling nih. Terutama defense yang lagi down. Mentalnya terutama. Apa bisa Leipzig ini jadi batu sandungannya Liverpool lewat direct footballnya ala Nagelsmann? Gimana, Dik? Leipzig ya kalau ngelihat Liverpool sekarang sih ya lagi nggak bagus ya. Terus juga kalau dibilang bisa jadi batu sandungan ya mungkin aja karena Leipzig aja secara di fase grup bisa ngalahin tim sekelas PSG yang tim sekelas PSG yang waktu itu masih ditanganin sama Tuchel. Terus juga walaupun ya kalah di Old Trafford 5-0 cuman dia punya permainan yang lebih bagus dibanding MU pada di fase grup di match day terakhir ya. Kalau menurut gua Leipzig dengan gaya permainan Nagelsmann ya bisa jadi batu sandungannya si Liverpool, tapi ya Liverpool ya tetap Liverpool gitu loh. Dia mungkin tetap bisa memberikan perlawanan buat Nagelsmann. Kan berhubung di leg pertamanya juga nggak main di Jerman ya, Dik? Iya, dia main di Budapest kalau nggak salah. Soalnya kan di Jerman tuh nggak nerima turis dari Inggris, makanya ditempatin di tempat yang netral. Menurut lo jadi keuntungan nggak buat Liverpool? Di Budapest? Iya, kalau main di Budapest nggak di Jerman maksud gue. Kayaknya nggak, kalau menurut gue nggak ada pengaruh sama sekali ya, karena kalau home away sekarang juga nggak berasa sama sekali ya, karena nggak ada supporter, nggak ada ini ya, menurut gue rasanya sama aja. Terus apalagi kalau mungkin ntar main di Anfield, ya mungkin bisa jadi ini tersendiri buat Liverpool karena dalam beberapa pertandingan terakhir dia masih jelek di bermain untuk di Anfield. Jadi menurut lu menang siapa nih? Udahlah to the point aja kita. Aduh, untuk menang sih ya, menurut gua pertandingan Liverpool sama Leipzig ini sih bakal menarik banget ya, karena Liverpool pasti bakal pengen bangkit dari hasil-hasil yang buruk. Terus juga Leipzig yang menurut gua sebenarnya dia bisa jadi underdog di UCL, cuman sayangnya dia harus ketemu Liverpool lebih dulu di 16 besar. Cuman kalau menurut gua di leg pertama Leipzig bakal ngasih perlawanan ke Liverpool sih. Tapi Liverpool dengan strikernya kayak Salah, Mane, terus juga ada Firmino, terus juga ada Thiago. Kalau menurut gue ya Liverpool sih tetap di atas angin untuk menang. Ya walaupun kalau di leg 1 aja udah. Di leg 1 yang menurut gue masih Leipzig kali ya. Masih bisa ya, Leipzig unggul tipis atau seri lah ya, Leipzig. Iya bisa sih, bisa. Tapi kalau di Anfield dihajar kayaknya. Menurut gue sih dihajar, karena ya mau nggak mau Liverpool harus bagusin permainan dia di Anfield buat ningkatin mental dia juga kan. Udah peringkat berapa ya di Premier League ya? Di peringkat di bawah Leicester, di peringkat 4. Cuman beda satu poin sama West Ham. 39-40. Dortmund Sevilla 50-50 match menurut gue sih. Nih yang kita tahu nih, Sevilla kan solid banget belakangan ini, terutama di defense yang dipimpin sama Julius Koundé ya namanya. Iya, si Koundé yang rambutnya kribo tuh. Iya. Dan serangan Sevilla ini kan nyisirnya lewat sayap nih kuatnya. Dan Dortmund bisa apa nih dengan kekuatan Haaland yang mencolok kan Haaland doang di Dortmund. Dan
Dan Ten Zig ini kan lebih kuatnya di position football, dan ya plus poinnya sebenarnya Dortmund juga punyanya Haaland sama Sancho doang kan, sisanya ya pemain standar menurut gua, ya nggak sih? Iya. Ya kalau sekarang sih Dortmund mungkin lagi jelek ya. Apalagi kemarin baru kalah lawan Augsburg kalau nggak salah ya. 2-1 tuh kalah. Freiburg. Terus Freiburg ya. Dia kalah lawan Freiburg 2-1. Terus juga mungkin di lini depan juga terlalu bertumpu sama Haaland. Ya mungkin secara Haaland buat finishing bagus. Cuman dia kan butuh disuplai. Nah disuplainya kalau menurut gue ya cuman Sancho, terus tapi nggak diimbangi sama permainan tim yang bagus sih. Terus kalau Sevilla, kalau menurut gua dia di musim ini untuk UCL ya cukup bagus. Terus juga di lini penyerangan kemarin ditransfer tuh kalau nggak salah dia nambah pemain deh dari Atlanta tuh, siapa namanya tuh, si Gomez. Papu Gomez. Kalau menurut gue itu dia ngasih impact bagus sih buat penyerangan dari Sevilla itu sendiri, karena kalau dilihat dari penyerang, dari strikernya dia paling cuman punya De Jong sama siapa ya, gue lupa tuh, Yeneseri ya. Oh, Yosef Enesri. Ya, Enesri. Nah dia itu cuma punya itu doang. Sama kalau lini belakang sih ya dengan melihat komposisi Dortmund yang sebenarnya dengan pemain yang cukup berkualitas kayak ada Haaland, ada Sancho, ada pemain muda kayak Reina, ada juga Berat, ada juga mungkin Reus juga bisa. Ya, Hazard. Itu semua pemain muda. Tapi kalau menurut gua bisa nggak nih si Dortmund tuh mengeksploitasi lini pertahanan Sevilla yang kokoh? Sama sebaliknya, mungkin nggak si Sevilla ini dengan beberapa pertandingan terakhir ini yang pertahanannya lumayan kokoh, bisa nggak kalau pemain depan Dortmund ini bermain lebih bagus daripada match sebelumnya, dia mungkin nggak untuk menghalau serangan-serangan dari Dortmund, dari Dortmund. Tapi ini kan mainnya di Sevilla dulu ya. Iya. Menurut lu gimana? Bisa unggul ya Sevilla di leg pertama? Sevilla ya mungkin bisa unggul sih. Terus juga kalau ngelihat catatan Dortmund lagi buruk ya mungkin mental Dortmund juga lagi nggak bagus. Jadinya mungkin Sevilla bisa lebih bisa menguasai di leg pertama. Ini sebenarnya pertandingannya nggak imbang nih. Cuman ya udahlah kita review aja dah. Nih, apa bisa Porto menjadi batu sandungan bagi Juventus yang mainnya udah mulai solid lah di lini belakang kan? Sebenarnya sih, gue prediksi Porto yang jelas bakal main counter attack. Menurut lu gimana? Porto tuh alur serangannya dikomandoi Mas siapa sih? Kagak tahu di. Kita juga bingung kan kalau mau komandoi Mas siapa? Paling sama PP. Ya PP back. Siapa sih? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Felipe Anderson tuh bisa dia kan juga baru tuh. Tadi bukannya di West Ham? Setahu gue pindah dah. Oh. Okay. Terus kalau lawan Juventus ya jelas lah dari segi permainan, segi pemain ya masalah. Sangat buat masalah untuk Porto. Terus ya tapi kalau ngelihat Madrid yang belakangan ini permainannya kurang konsisten juga, maksudnya dia nggak terlalu menang meyakinkan, mungkin Porto bisa sih ngasih apa namanya perlawanan kepada Real Madrid. Cuman dari Real Madrid sih dari Juventus, gue nginget Ronaldo mulu sih. Juventus. Nah kalau menurut gue Juventus dengan banyak pemain kayak ada Ronaldo, ada Ramsey, ada Dybala, ada Morata. Secara kedalaman skuad aja Juventus di atas sama Porto gitu loh. Jadi ya Juventus bisa lah untuk menang. Barca PSG. Aduh. Bentar. Neymar nih kemungkinan gak bisa main nih lawan Barca. Nah, apa bisa PSG cuma ngandelin Mbappe sama Di Maria ngelawan asuhan Koeman yang mainnya udah lumayan bagus lah belakangan walaupun sering-sering kalah. Kan sebenarnya masalah Barca ini lebih nggak punya striker ya. Gimana nih menurut lu jalannya pertandingan dan kemungkinan kemenangannya diraih siapa?
sebenarnya antara PSG sama Barca tuh gue lebih prefer ke PSG ya, karena ada nilai plus dia itu si PSG ini punya Neymar. Cuman karena barusan aja di match tadi tuh di match terakhir Neymar cedera dan katanya bakal absen. Dan kalau dengan kayak gitu, dengan masih adanya Mbappe atau ada Di Maria, terus juga ada Draxler. Draxler masih ada kan ya? Masih. Nah, kalau menurut gua ya dengan lini pertahanan Barca yang nggak kokoh-kokoh amat ya, kayak tadi malam Pique aja. cedera. Nah, itu dengan Pique nggak ada juga membuat poros belakang Barcelona juga makin lemah gitu loh. Tapi Terus kan juga ada Umtiti, Dik. nggak cukup lah kalau menurut gua untuk lawan Mbappe sama Di Maria. Cuman apa mungkin si PSG ini bisa mempertahankan keunggulannya misalkan nanti di leg pertama ini dia menang, karena kita tahu di pertandingan terakhir, di pertandingan kemarin waktu Neymar masih di Barca tuh PSG emang di atas angin menang 4-0, cuman pas di leg kedua dia langsung dibalikin sama Barca yang menurut gue itu sangat nggak mungkin ya, dari 4-0 terus dia langsung ngebalikin agregat jadi 5-6 ya nggak salah ya. Menurut gue bisa nggak PSG untuk mempertahankan keunggulannya gitu. Tapi kan dari materi pemain juga udah jauh lah. Dulu ada Iniesta, ada siapa itu banyak banget. Iya sih. Masa emas sih. Berarti kalau sekarang udah nggak bisa. Berarti kalau ngomong kayak gitu, Barcelona mungkin sangat di bawah PSG saat ini, karena juga di lini serangnya dia nggak ada striker, kayak kenapa dia harus mesti buang Suarez yang notabene dia masih punya house goal gitu loh. Terus juga dengan Griezmann, dengan Dembele, dia belum nunjukin skillnya untuk bermain di Barca gitu loh. Gue pegang Barca, soalnya dia megang position ball pasti. Gak mungkin lah PSG megang position ball kan. Soalnya setahu gue ya, lini tengah PSG ini cuma yang bagus kan Verratti doang. Iya nggak? Atau enggak Herrera. Ya, Herrera tuh bukan tipikal pemain yang pegang bola lah. Dia tuh cuma kayak defense doang kan. Terus menurut gue ya, PSG ini lu lihat dah komposisi pemainnya tuh bagusnya cuma di depan, Dik. Tengah sama belakangnya itu bukan kelas dunia lah kasarnya. Marquinhos sama Kimpembe juga sering cedera, Dik. Iya sih. Terus dengan sekarang dia baru masukin ganti pelatih jadi Pochettino. Sekarang sih untuk permainan PSG emang belum terlihat lebih bagus dibandingkan sama Tuchel gitu loh. Jadi kalau menurut gue laga ini juga bisa jadi laga pembuktian buat Pochettino. Mungkin dia mampu nggak untuk membawa tim besar sebesar PSG untuk melaju lebih jauh di Liga Champions, karena pada saat dia masih di Tottenham dia mampu buat masuk ke final Liga Champions gitu loh. Jadi mungkin nggak dengan komposisi pemain kayak PSG ini yang mungkin di atas Tottenham, mungkin nggak si Pochettino ini bisa membawa PSG lebih jauh lagi. Menurut lu Koeman gimana? Kalau Koeman, kalau menurut gua ya dia mungkin belum settle di Barcelona, terus juga cedera dari Pique juga buat lini belakangnya itu kurang bisa menghalau serangan-serangan dari lawan gitu loh. Terus juga secara permainan Barca tuh misalkan lawan tim-tim yang dibilang seharusnya dia bisa menang, ternyata dia harus menang. Dia memang menang, cuman harus ugly win. Iya, dia harus susah payah dulu untuk menang gitu loh. Jadi kayak bukan Barcelona banget gitu. Makanya jadi ujian banget lawan tim sekelas PSG untuk Koeman gitu loh. Karena lawan Juventus sendiri kemarin di Camp Nou pula dia kalah lawan Juventus. Jadi ya sebenarnya sangat 50-50 sih sebenarnya kalau buat gue di lawan PSG lawan Barca ini. Taruhannya apa nih? Langsung aja. Gue tetap PSG lah. Enggak, taruhannya apalah, makanan. Lu mau ngasih gue apa kalau PSG menang? Gue ngasih
Roti. Somai. Lu kalau Barca menang, gue beli roti dah. Beli kue Tio yang lu tadi di SG. Nah, boleh tuh. Ntar gue bawain somai, gitu. Jadi lu dukung Barca nih? Sampai Di atas 2 angin leg ya. 2 leg. Iya. Jangan 1 leg.